sebenarnya ini persoalan sensitif ya, dan belum saya pernah ungkap di podcast manapun. Ini baru saya ungkap ke Bang Faktual nih. Ini maksud saya begini, kenapa ini sensitif? Karena jujur Bang, ketika saya baru berjalan dari Monas menuju rumah Bapak Presiden di atas, itu ada saran dari salah satu pengacara terpidana bahwa semakin banyak yang mau berjuang untuk ketujuh terpidana, ini kan itu sesuatu yang baik. Sudah kehujanan, pakaian sudah nggak ganti 2 sampai 3 hari tuh, kayak 3 hari nggak ganti, basah kuyup keringat, kehujanan, kan jadi demam. Jadi beliau tuh nyusul saya dari Tangerang, belikan kaos 2, kaos kaki, kemudian belikan obat-obatan dan mengevakuasi saya ke masjid di bawah warung yang saya demam. Halo guys, jumpa lagi di MM93 Channel. Kali ini kita akan menyimak videonya Pak Lutfi bersama Bang Faktual di podcastnya Bang Faktual kemarin ya guys. Kita flashback ke belakang. Pak Lutfi ini beliau berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk menemui Bapak Prabowo, membawa misi yaitu aksi kemanusiaan untuk kebebasan 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Namun setelah beliau sudah berada di kediaman Pak Prabowo dan sudah melewati ring 1, ring 2, ring 3, ternyata ada 2 syarat yang harus dipenuhi Pak Lutfi. Dan pada saat itu Pak Lutfi tidak memberitahukan 2 syarat tersebut untuk dipublikasikan ya guys, karena menurutnya itu sangat privasi. Namun Pak Lutfi di sini buka-bukaan membongkar 2 syarat tersebut yang membuatnya tertunda untuk bertemu Pak Prabowo. Apa saja guys yang akan diceritakan oleh beliau? Mari kita simak bersama guys. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini, siapa yang tidak kenal di medsos Pak Lutfi, beliau dari Jepara berjalan kaki ke Jakarta untuk menemui Bapak Presiden Prabowo Subianto demi tegaknya keadilan di kasus Pina Cirebon dan membebaskan anak ke-7 terpidana kasus Pina Cirebon. Beliau Bapak Lutfi. Gambar di belakang saya ini adalah lukisan dari Pak Lutfi. Walaupun belum selesai, kebetulan pada sore hari ini saya ketemu dengan beliau dan ingin bercakap-cakap. Pak Lutfi ini bukan hanya seseorang yang berani berjalan kaki yang begitu jauh. Ternyata beliau punya jiwa seni yang luar biasa, bisa melukis. Tidak semua orang bisa melukis. Alhamdulillah. Jadi izin Pak Lutfi. Siap, Abang. Mungkin bisa Pak diterangkan sedikit saja Pak. Apa sih yang membuat Pak Lutfi sekian banyak ratusan juta masyarakat Indonesia, Pak Lutfi mengikrarkan dirinya berjalan kaki ke Jakarta menemui Pak Prabowo Subianto demi anak 7 terpidana ya. Apa yang memotivasi Bapak sampai Bapak ini berjuang sedemikian hebat? Terima kasih Abang Faktual bahwa saya alasannya adalah kemanusiaan. Dalam arti jangan sampai ada anak manusia yang tidak bersalah tetapi harus mendekam seumur hidup di penjara. Itu artinya terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius dan ketidakadilan yang kejam. Bayangkan, tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan, tetapi tetap harus terkurung dalam penjara seumur hidupnya. Betapa menyakitkan ini, merobek-robek rasa keadilan. Itu motivasi utama saya. Oke, Pak Lutfi. Lalu apa yang membuat Pak Lutfi, apa yang memotivasi Pak Lutfi ingin menemui Pak Prabowo dan membawakan lukisan? Ada motivasi? Ya jelas. Jadi gini, kenapa saya menemui Pak Prabowo? Karena beliau adalah bapaknya rakyat. Siap. Saya rakyat biasa, pejuang jalanan yang tidak punya koneksi, tidak punya kekuasaan, tidak public figure, juga bukan orang yang sedang berkuasa. Maka saya adalah namanya rakyat biasa. Maka yang paling pas untuk saya temui demi mencurhatkan
apa yang terjadi di masyarakat, demi menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan ya kepada bapaknya rakyat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kecuali saya ahli hukum, maka kemungkinan bisa datang ke kejaksaan atau ke Mahkamah Agung. Betul. Karena saya rakyat biasa, ya saya maturnya atau curhatnya atau berharapnya kepada bapaknya rakyat. Gitu. Lah, lalu kenapa saya akan mempersembahkan lukisan kepada beliau? Begini, sebenarnya lukisan ini ada dua tujuan, abangku. Yang pertama adalah merayu beliau agar segera memanggil saya. Karena saya sudah berjalan sampai ke rumah beliau. Bahkan sudah, ya, saya pada hari ke-62 jalan kaki, itu alhamdulillah sudah sampai ke posko terakhir pemeriksaan sebelum masuk gerbang beliau, rumah beliau. Dan bukan di sana, di Hambalang istilahnya. Nah, dan di sana saya sudah lolos interogasi sehingga masuklah saya ke dalam pintu gerbang. Jadi saya tuh sudah di dalam rumahnya Pak Prabowo, Bapak, Kakak. Tetapi karena ada dua syarat yang belum saya penuhi, saya tidak bisa ditemui Bapak. Padahal waktu itu Bapak sedang ada di rumah, sedang agak nyantai karena baru mulai persiapan akan turun ke Jakarta. Jadi sebenarnya 10 menit itu pasti ada waktu Bapak untuk menemui saya. Tetapi kata istilahnya ring satunya, kan waktu sampai sana Pak, itu ada ring 4, ring 3, ring 2, ring 1 loh. Jadi 4 lapis loh kita lewati dan sudah lewat. Tetapi hanya karena dua syarat itu, saya tidak bisa ditemui Bapak. Nah, penasaran kan? Yang pertama, saya tidak bisa menunjukkan bukti surat otentik, surat kuasa dari 7 terpidana atau pengacara 7 terpidana. Bahwa saya mewakili mereka. Itu. Yang kedua, kalau tidak ada itu, harusnya saya didampingi oleh salah satu keluarga terpidana. Satu aja. Sedangkan saat saya sampai di sana, saya hanya ditemani oleh pendukung fanatik, netizen biasa, yang memang dari awal sangat concern terhadap kasus Vina. Beliau dari orang Kudus yang tinggal di Tangerang. Sampai nyusul sana karena saya sendirian. Dan posisi menjelang saya sampai sehari sebelum sampai rumahnya Bapak Presiden, saya tuh demam. Jadi beliau yang namanya Mas Budi ini, orang Kudus yang punya proyek di Tangerang, sampai nyusul saya. Belikan kaos, belikan kaos kaki. Karena waktu itu Pak, kenapa saya demam? Sudah kehujanan, pakaian sudah nggak ganti 2 sampai 3 hari tuh, kayak 3 hari nggak ganti, basah kuyup keringat, kehujanan, kan jadi demam. Jadi beliau tuh nyusul saya dari Tangerang, belikan kaos 2, kaos kaki, kemudian belikan obat-obatan dan mengevakuasi saya ke masjid di bawah warung yang saya demam. Oke. Wes iki lho. Ya sik ra ndek perlu waktu ini detik-detik sampai Pak Prabowo. Ya. Yang belum tahu ini sosok Mas Budi. Mas Budi ini yang menemani Pak Lutfi saat di kediaman Pak Prabowo. Beliau rela dari Tangerang menemani Pak Lutfi, menemui Pak Lutfi karena waktu itu Pak Lutfi sendirian ya guys. Jadi Pak Lutfi ditemani oleh Mas Budi saat di kediaman Pak Prabowo. Oke guys, kita lanjut lagi tayangannya ya guys. Nah, jadi karena satu tidak ada surat otentik sebagai kuasa, yang kedua atau tidak ada wakil dari keluarga terpidana. Oke, 2 poin ini sudah ada rencana untuk dilaksanakan. Maksudnya kan kita mau menemui Pak Prabowo, memang kita 2 poin. Ya. Apakah akan meminta surat kuasa
Atau nanti ada pendampingan dari pihak keluarga atau mungkin dari lawyer? Nah, inilah Bang, sebenarnya ini persoalan sensitif ya. Dan belum saya pernah ungkap di podcast manapun. Ini baru saya ungkap ke Bang faktual nih. Ini maksud saya begini, kenapa ini sensitif? Karena jujur Bang, ketika saya baru berjalan dari Monas menuju rumah Bapak Presiden di atas, itu ada saran dari salah satu pengacara terpidana yang menyarankan saya pulang saja, nggak usah ke Bapak karena Pak Otto Hasibuan sudah datang ke lapas. Artinya Pak Presiden mungkin sudah menaruh perhatian kasus ini, maka Pak Lutfi pulang saja, kasihan keluarga. Alahnya begitu. Dia ngomong begitu. Ada salah satu pengacara yang menyarankan begitu lewat seseorang. Jadi pengacara itu lewat seseorang yang memang juga menjadi penjembatan ya antara keluarga terpidana dengan orang luar. Nah, beliau telepon sama saya dan menyarankan Bapak pulang saja sebaiknya. Nah, bagaimana saya berani minta surat kuasa? Karena beliau saja menyarankan saya pulang. Oke, kemudian bagaimana saya bisa minta keluarga terpidana untuk mendampingi saya ke Bapak? Karena keluarga terpidana, waktu saya minta untuk dampingi ke istana pun, itu kan masih Jakarta Pusat ya, di kota, itu terkendala surat persetujuan dari pengacara. Jadi ada namanya Bu Aminah dan Pak Asep, itu siap mendampingi saya ke istana untuk ke Setnek kan, mendaftarkan kehadiran kita, tetapi terkendala izin dari pengacara. Ya kan sisa minta izin ke pengacara, pengacara tidak mau mengeluarkan izin. Nah, menurut penyambung lidah saya yang memang dekat dengan keluarga dan pengacara, sampai aksi damai terjadi, itu tidak ada surat persetujuan dari pengacara. Jadi gini Bang, agendanya ya. Agendanya Senin, saya itu harus ke Istana Negara lewat Setnek dengan salah satu wakil dari keluarga terpidana. Selasa saya ikut damai beserta orang itu, dan saat aku diberi waktu orasi, aku akan menginfokan kepada khalayak masa yang ikut ASI apa yang terjadi di Setnek ketika saya mendaftar. Rencananya begitu. Tapi sampai aksi damai hari Selasa tanggal 4 Februari tidak ada izin. Nah, hari Jumat Pak Otto datang ke lapas Kesambi. Hari Sabtu saya jalan dari Monas ke rumah Bapak. Pada hari Minggunya ada saran dari salah satu pengacara, saya pulang saja. Nah, kalau pengacaranya sudah tidak menyetujui salah satu keluarga ikut mendampingi saya di istana, kemudian ketika saya jalan ke rumah Bapak disarankan pulang, bagaimana saya bisa minta surat kuasa Bapak? Tetapi saya nekat. Karena prinsip saya Abang, waktu di Cirebon saya sudah bilang, saya itu prinsipnya kalau sudah terjun, nekat sampai sukses. Nekat sampai jebol tujuannya. Maka walaupun saat itu Bang, ketika salah satu pengacara menyarankan saya pulang, maka pendukung saya pun berkurang separuh. Jadi yang separuh lanjutkan Pak, yang separuh pulang Pak. Jadi anggap aja kalau pendukung setia itu 200, yang 100 setuju pulang, yang 100 tetap mengharapkan saya ketemu karena tujuan utama ketemu Bapak. Dan ternyata betul. Nah, bahkan ini rahasia kedua. Izin menyampaikannya Bang faktual, bahwa bahkan salah satu dalam tanda kutip pas pampres mungkin ya, karena beliau itu memang penjaga di situ, ring yang dekat lah, bilang begini, seandainya Bapak itu kesini dalam rangka nadar Bapak pribadi, jadi gini loh, jalan kaki Jepara Jakarta sebagai nadar saya pribadi karena bahagia Pak Presiden terpilih, itu malah bisa ditemui. Ada yang bocorin begitu. Jadi istilahnya saya nggak ketemu itu bisa dianggap kalau simpelnya salah alasan, salah kalimat. Karena memang misi saya adalah pembebasan tuntutan terpidana, ketika saya di interview, ya saya bilang membawa misi tuntutan terpidana. Padahal ada yang bisik-bisik, dan sebenarnya ini off the record ya Pak.
Tapi karena Bang Faktual yang mencari, saya bocorkan bahwa Bapak harusnya bilang ini nadar pribadi. Kemungkinan Pak Prabowo bisa nemuin. Karena Bapak membuat 7 misi 7 terpidana dan nggak ada kuasa dan keluarga, ya tidak bisa. Legal standingnya tak ada. Tapi kalau aku bilang ini nadar pribadi kan bisa. Pribadi nggak membawa. Nah, gitu Bang, itu yang terjadi sebenarnya. Maka akhirnya oleh ajudan di sana, saya disarankan meninggalkan nomor HP dan menulis tuntutan saya atau aspirasi saya istilahnya. Di sana bahasanya bukan tuntutan ya. Aspirasi. Bapak tulis aspirasi, tinggal nomor HP, nanti tunggu dipanggil Bapak Presiden. Nah, saya tanyalah, Pak, kira-kira seminggu bisa nggak? Ya nggak tahu. 2 minggu dipanggil nggak? Itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Jadi kami tidak tahu apa-apa. Jadi Bapak sabar aja nunggu. Pasti dipanggil kalau memang Bapak menjadwalkan. Nah, terus sarannya apa Pak? Supaya saya cepat dipanggil kan gitu. Bapak harus ke Setnek. Mendaftarkan kehadiran Bapak untuk minta jadwal. Maksudnya kehadiran saya. Ngomong bahwa saya sudah sampai ke rumah Bapak, dan di situ ungkapkan dengan jelas aspirasi apa yang dibawa, plus penguat. Ya penguat itu ya tentu saja surat kuasa Pak. Nah, karena saya merasa agak tidak mudah mendapat surat kuasa itu dengan beberapa rentetan tadi yang saya omongkan, maka saya merayunya dengan membuat lukisan. Jadi saya anggap lukisan ini tiket untuk ketemu Pak Prabowo sebagai pengganti surat kuasa dari 7 terpidana. Nah, apakah ini berhasil atau tidak? Ya nggak tahu. Ikhtiar. Artinya saya menunggu tidak hanya rebahan, leha-leha, tapi menunggu dengan aktif, Kak. Nah, jujur ya, idenya siapa ini? Bukan ide saya malahan. Idenya Pak Alex. Jadi waktu itu kita ketemu di kantornya Bang Solmat, dan Pak Alex langsung nyeletuk, Pak, daripada nunggunya nanti kelamaan dan bosen, coba lukis sesuatu untuk Pak Prabowo. Oh, cocok itu. Kita merayu Pak Prabowo dengan karya seni. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu upaya yang bisa saya lakukan secara maksimal. Jadi merayu Pak Prabowo dengan karya seni. Oke, sebelum saya ke lukisan, padahal semestinya Pak ya, bahwa PH 7 terpidana itu menyadarkan diri bahwa semakin banyak yang mau berjuang untuk ke 7 terpidana, ini kan tentu sesuatu yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan oleh manusia pada umumnya, yang semestinya mendapatkan apresiasi, mendapatkan jalan kemudahan. Kalau saya Pak, bukan kategori mengompori ya, bukan, saya tidak mengompori, tapi sebagai manusia yang punya hati nurani, mempunyai akal, saya akan berkata begini, apapun permintaannya Pak Lutfi, saya siap untuk meminta surat apa namanya? Kuasa. Surat kuasa saya kasih. Untuk meminta keluarga 7 terpidana, kalau perlu jangan cuma keluarga 7 terpidana, saya juga akan turun. Kenapa? Tidak banyak orang bisa seperti Pak Lutfi. Nah, kenapa itu tidak hadir ya? Makanya Bapak abangku, ini saya anggap sensitif karena kalau saya ngomong seperti abang nanti bisa digoreng, dianggap saya memojokkan pihak PH. Ya, PH. Padahal saya justru apa yang saya lakukan ini adalah tetap menjaga bara api perjuangan supaya kasus ini tidak tenggelam. Nah, maka saat saya melakukan perjalanan dari Monas ke rumah Bapak 10 hari. Setiap saya live, saya selalu teriakkan, yuk kita bergerak serentak bersama-sama, saling bergandengan tangan supaya kasus ini bisa tuntas. Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, kita pedot Pak di tengah jalan. Lalu musuh kita tidak sembarangan loh, kita bercerai-berai kayak apa. Itu yang saya alami di lapangan. Tapi sekali lagi, saya tidak berani berkuar-kuar tentang ini, nanti dikira saya itu tadi menyinggung atau semacam menyalahkan atau semacam ya gitu loh Pak. Jadi saya daripada
nanti malah menimbulkan perselisihan yang tidak perlu, udah saya melakukan upaya dengan cara saya sendiri dan didukung serta berkolaborasi dengan Gaskan. Maka kenapa saya seminggu lebih, sekitar ini 8 hari saya di sekretariat, karena apa? Karena saya sejak hari Kamis minggu kemarin ditampung dengan baik oleh abangku Solmat, dan beliau memfasilitasi, Bapak kalau nggak ada tempat di sekretariat, Bapak butuh apa, kita sediakan. Jadi kanvas, cat, kuas, konsumsi itu disupport oleh Bang Solmat. Jadi salam hormat dan salam respek untuk abangku Solmat yang tanpa kowar-kowar mensupport dengan nyata. Gitu Bang. Jadi kalau ya namanya kita pejuang ya Bang, nekat. Kalau plan A nggak berhasil, plan B nggak berhasil, ya plan C sampai berhasil. Nah ini saya pertajam sekalian Bang, biar tambah keren ya. Kalau misalkan dengan lukisan ini nggak berhasil, yuk kita pakai plan D. Karena saya nekat sampai ketemu Pak Prabowo. Kalau ini nggak berhasil, ya kita pikir lagi plan D. Plan D nggak berhasil, ya plan E. Pokoknya saya sampai ketemu. Sampai set. Yes. Ya itu tadi guys, jadi kendalanya Pak Lutfi tidak bisa bertemu Pak Prabowo, yaitu terkait ada 2 surat itu ya guys yang harus dipenuhi. Namun Pak Lutfi tidak putus asa, intinya Pak Lutfi terus berusaha untuk bertemu Pak Prabowo dengan langkah berikutnya, yaitu ingin membawa lukisan ini kepada Pak Prabowo bentuk aksi kemanusiaan untuk 7 terpidana kasus Bina Cirebon. Terkait Pak Lutfi tidak diperkenankan bertemu Pak Prabowo oleh PH-nya atau kuasa hukumnya, kita ambil positifnya saja ya guys. Mungkin ada niat-niat tertentu yang mungkin lebih baik. Oke guys, kita lanjut saja perbincangan Pak Lutfi dengan Bang Patwal. Nah sekarang Pak gini, ini lukisannya kan belum selesai Pak. Belum juga terlihat nyata. Yes. Tulisannya ini yang saya tahu ini kayak semacam kepala burung ya. Iya. Macam kepala burung Garuda. Arah gambarnya nanti kira-kira seperti apa? Ya. Oke. Saya jelaskan dari aliran dulu Bang. Aliran. Jadi alirannya ini ekspresionis. Ekspresionis itu Bang, bentuknya nggak jelas-jelas bentuk nyata seperti rumah kah, kursi kah, tidak. Jadi ekspresionis itu adalah sebuah aliran seni yang mengutamakan tentang ekspresi seorang seniman. Jadi misalkan gini, gambar burung Garuda itu tidak harus utuh burung Garuda. Karena kalau utuh namanya itu naturalis atau realis. Betul. Nah, ekspresionis itu bisa separuhnya, bisa lehernya doang, bisa tubuhnya doang itu Bang. Bisa matanya doang. Bisa matanya doang gitu kan. Nah, kemudian ini baru hari ketiga. Dan ini akan jadi pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Ya, jadi ini belum separuhnya Bang. Nah, tetapi izinkan saya menjelaskan walaupun belum separuh ya Bang ya. Siap. Jadi gini, bentuknya jadi seperti ini pun itu di luar rencana saya. Jadi konsep awal ada, konsep awal Bang. Ya. Tapi namanya kerja seni, apalagi aliran ekspresionis, Betul. itu konsep hanya pijakan. Ya, Sewaktu-waktu bisa belok dia, Ya. bisa meliuk-liuk gitu. Nah, ini ya 2 burung Garuda loh Bang. Ini kanan, ini juga burung Garuda kalau diperhatikan. Ya, nah namanya ekspresionis tuh gini, kok nggak jelas banget? Ya memang namanya ekspresionis, yang penting kelihatan mata sama bulu-bulunya. Oke, jadi 2 burung Garuda saling membelakangi. Oke, terus ini itu mahkota nanti jadinya. Nah ini itu apa? Sumur tanpa dasar. Sumur tanpa dasar Menandakan persoalan bangsa Indonesia yang begitu ruwetnya. Termasuk salah satu contohnya adalah kasus Vina Cirebon yang ruwet bulet, nggak tuntas-tuntas. Itu seperti nggak ada dasar Bang. Yes. Nah, tetapi sumur tanpa dasar ini menjadi punya dasar kalau diselesaikan. Jadi dari gambar awalnya tuh nggak ada kuning ini Bang. Jadi sumur tanpa dasar sampai sini. Tapi karena saya masih punya harapan,
bahwa Pak Prabowo bisa menyelesaikan, maka tak kasih dasar. Dasarnya kuning. Kuning tuh doa, harapan, keceriaan. Begitu ya. Itu Bang, filosofis warnanya. Nah, jadi karena saya masih punya harapan, maka yang tadinya nggak berdasar, tak kasih dasar. Dasarnya apa? Warna kuning, warna doa, kegembiraan, kebahagiaan, dan harapan, Bang. Ya. Lah harapannya pada siapa? Sama Pak Prabowo. Pertanyaannya, di mana gambar Pak Prabowo-nya? Tunggu. Itu ada di final touch nanti gambar. Pada hari ke-7. Hari ke-7. Yes. Karena kenapa begitu? Belum punya rencana di mana? Enggak. Jadi kalau aliran ekspresionis, Bang, letaknya Pak Prabowo pun sampai sekarang saya belum ada rencana. Nanti sesuai nyanyian jiwa, sesuai ekspresi jiwa, nanti bisa jadi Pak Prabowo ada di mulut ini, ada di hidung ini, Pak Prabowo ada di bumi ini kan bulatan bumi tuh. Iya, bisa di situ atau bisa di tengah laut. Kita belum tahu. Betul. Nanti akan sesuai jiwa seni nanti. Nah, gitu abangku. Keren sekali ya. Jadi jujur ya, Bang Faktual ini adalah orang pertama yang ngangkat tentang tulisanku. Jadi ini Bang Solmat ini kesalim nih sama Bang Faktual. Harusnya ini yang podcast pertama kan Bang Solmat. Ya malah keduluan. Tuh, Mas Solmat. Anda disalim nih, wah Bang Faktual ini. Maaf, itu saudaraku yang ganteng. Tapi ya, saya terima kasih banyak Pak Lutfi ya. Mudah-mudahan ya. Dari dasar yaitu harapan, doa. Ya. Harapan, doa, dan kegembiraan. Iya. Ini akan tercapai di mana Pak Lutfi berjuang sudah berapa hari, Pak? Kalau total plus hari ini sudah hari ke-70, Bang. Sudah. Iya kan? 62 plus 8. Ini sudah hari ke-70 sebenarnya. 71 malahan. Iya, hari 71. Lah, apakah masih sabar nunggu? Sabar. Sampai 100 hari tak tunggu. Jadi pejuang sejati kan gitu, Bang. Betul. Nekat, menyala terus sampai meledak gitu tujuan. Yes. Gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Dan untuk seluruh teman-teman semua, beliau Pak Lutfi tadi sudah menyampaikan apa yang semestinya beliau bisa sampaikan, dan teman-teman lah yang bisa menyimpulkan. Saya sebagai host atau teman diskusi daripada Pak Lutfi yang banyak bertanya, saya hanya bisa memberikan saran ya. Saya hanya menyarankan sebagaimana mestinya sebagai semakin banyak orang yang berjuang di kasus Vina Cirebon, tentu ini semakin bagus. Ada dari ranah hukum, ada dari rakyat, ada dari pemerintahan untuk mengungkap kasus-kasus yang sudah tenggelam sedemikian rupa, dimanipulasi dari sedemikian rupa. Mestinya seperti itu. Yes. Ada kata penutup, Pak? Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan oleh rezim segede apapun. Maka, yuk bergerak serentak bergandengan tangan untuk kemerdekaan rakyat. Merdeka! Merdeka! Gaskan! Gaskan! Siap, terima kasih aja Pak Lutfi. Siap selalu. Aduh, Bang, makasih. Oke. Ya, itu tadi perbincangan Pak Lutfi bersama Bang Fatwal ya guys, di podcastnya Bang Fatwal. Jadi kendala-kendala kemarin sudah kita ketahui saat Pak Lutfi ke kediaman Pak Prabowo. Namun kita ambil positifnya saja. Dan Pak Lutfi sekarang mengambil cara kedua, yaitu dengan melukis untuk Pak Prabowo dan akan diantarkan ke kediaman Pak Prabowo. Dengan misi yang sama, yaitu kebebasan untuk 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Baik guys, itu saja tayangan kali ini. Next kita akan lanjut di video-video berikutnya yang terkait dengan kasus 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and komen ya guys.